Mau punya rumah tapi bingung, sebaiknya beli tanah lalu bikin rumah sendiri atau dengan kredit atau yang lebih umum dikenal dengan KPR. Nah, supaya nggak bingung, kita akan berdiskusi dengan Mas Niki Nugraha yang telah membuat rumah dari nol, mulai dari beli tanah hingga membangun sendiri. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Halo Mas Niki. Halo, selamat sore, Daim. Sore Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik, sehat-sehat. Oke, baik Daim, Mas. sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, Mas. Nah, Mas, ini kita mau diskusi terkait dengan, pengalaman Mas Niki dalam membangun rumah begitu, Mas, supaya bisa kita jadikan, edukasi dan juga perbandingan begitu, Mas, bagi kita-kita yang mau membangun rumah gitu kan, Mas. Nah, jadi, kalau pilihan sekarang untuk membangun rumah terutama untuk anak muda itu kan ya ada 2 lah begitu ya, Mas, ya. Mulai ada yang bangun sendiri begitu ya, Mas, ya, beli tanah lalu bangun sendiri atau bisa juga melalui developer, tapi ya developer ujung-ujungnya tetap ke KPR pasti gitu ya, Mas, ya, atau cash lah begitu. Ya kalau misalkan ada duit cash ya 3 pilihan berarti ya, Mas, ya, atau beli cash langsung begitu kan, Mas. Nah, eee, boleh diceritakan nggak, Mas, awal dari Mas Niki merencanakan membangun rumah, sampai sekarang ditempati, gimana, Mas? Oke, jadi sebelumnya mungkin sedikit introduksi. Mhm, Lokasi rumah saya itu ada di Bandung Utara, mhm, luas tanahnya sekitar 150 meter persegi. mhm. Rumah saya juga bisa ditemukan di Instagram, namanya rumah underscore rumah underscore eh, rumah underscore leweng, leweng itu lembah. Oh, Jadi rumahnya leweng? Oke, leweng. heeh. Jadi memang rumahnya ada di lembah gitulah Oh, bentuk apa, jadi memang tanahnya itu nggak rata gitu. mhm, Nah, waktu itu sih, saya belinya berupa tanah di tahun 2017. mhm, Saya waktu itu ada cash yang memang pilihannya tuh sebagai DP buat KPR iya. atau memang beli, tanah. Nah, Oh, eee, memang waktu itu kalau ngelihat di wilayah kota Bandung untuk, DP di, cash sekitar 200-an itu memang ya, tanahnya ya memang belum terlalu besar lah istilahnya kalau misalnya kita pengen pengen, yang cicilannya, rendah gitu ya, iya iya, itu Mas. tanahnya nggak terlalu besar karena tipe yang kecil pun di Bandung tuh udah gila-gilaan banget, tipe Oh 36 aja tuh udah bisa sampai 600-an, 500, 600-an. oh, oke, Terus, mhm, apa namanya, nyari juga ke kota Cimahi dan mhm, sebagainya juga sama, itu mahal-mahal juga kan, kecuali mhm, kalau misalnya mau yang di arahnya di Bandung bawah. mmm, Waktu itu, saya mikirnya, belum terlalu butuh-butuh banget buat, ditempatin langsung si mhm, rumahnya. Jadi saya mikirnya udahlah investasiin dulu aja, ngamanin aja dulu untuk mhm, membeli tanah. Waktu itu sempat mmm, juga nyari-nyari tanah di OLX dan lain sebagainya, nemu di koran, harganya adalah 1.650.000, 1.700.000 sih ditawar, mhm, jadi 1.650.000. Nah, saya beli, mhm, per meternya 1.650.000 dari sebuah hamparan besar. mhm, Yang punyanya tuh untung memperbolehkan saya beli cuman sebagian aja, cuma 150 meter persegi, karena ya oh, dananya cuman cukup segitu kan. mhm, Akhirnya ya beli di tahun 2017, uangnya habis buat tanah dan perizinan dan lain sebagainya, habis itu ya udah, mmm, eee, nabung lagi nabung mmm. lagi sampai baru mulai bangun lagi di tahun 2020, baru mulai bangunnya. Oh 2020 awal 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 ya, awal Mas? Dan awal 2000. sekarang jadinya kapan, Mas, selesainya? Jadinya tuh, sekitar 2021 awal, jadi Oh 1 tahunan, oh 1 tahun pembangunan gitu ya, Mas, ya? 1 tahun pembangunan. Oh, oke. Nah, Mas, tadi kan Mas Niki menyampaikan, berarti Mas Niki ini sebenarnya ada pilihan untuk membeli tanah dulu dan KPR begitu ya, Mas, ya? Betul. Nah, maksudnya kenapa Mas Niki ya secara tidak langsung ada DP nih, Mas, gitu kan, kenapa nggak Betul. milih KPR gitu, Mas? Karena saya tuh sebenarnya, memang, ingin belajar untuk, membeli apa-apa tuh nggak Heeh. melalui kredit dan, tidak berhutang lah, lagi belajar untuk tidak berhutang. Oh, Jadi waktu mhm, itu sempat sempat, mikir-mikir juga sama istri, perlu mhm. sekarang juga nggak sih rumah tuh? Atau kita Oh emang, ya daripada kepakai dan sebagainya, atau kita emang beliin tanah aja dulu. Ya kalau misalnya ternyata kita butuh banget, ya tanahnya dijual, kita tetap bisa jadi mmm, DP dengan harganya lebih tinggi kan. iya, Mas, mhm, Ataupun ya kalau kita punya rezeki ya bangun aja di situ gitu. Ya mmm, akhirnya karena memang juga
waktu itu, istri setuju ya akhirnya beli Mhm, beli tanah aja dulu, beli iya, Mas. tanahnya dulu. Oh, jadi kalau saya tangkap berarti ada 2 alasan gitu ya, Mas. Yang pertama, eee, kebutuhannya gitu, Mas, ya. Betul Apakah perlu banget sekarang begitu kan. Terus yang betul kedua tadi, ya menghindari berhutang begitu ya, Mas, ya. betul. Nanti kalau, kalau 200 berarti, kalau misalkan dengan anggaran seperti itu, Mas, kalau KPR berapa lama, Mas, selesainya, Mas, kalau misalkan seperti itu, Mas? Maksudnya, estimasi, Mas Niki ini? Kalau estimasi sih rata-rata ya KPR Mhm, tuh mungkin ada di sekitaran 10 sampai 25 tahun. mmm, Start-nya tuh memang, 10 tahun biasanya tuh 10 tahun sampai sampai 25 tahun. oh, oke, oke. Kalau sekarang memang cukup, makanya itu juga sih yang mikir ke istri, Iya, "Yakin iya. nggak?" Apalagi kan kalau saya kan usaha ya, Mhm, mhm. namanya usaha kan naik turun juga kan. Ya, Oh, iya, iya, iya. makanya nanya juga ke istri, Mhm. "Yakin nggak kalau kita tuh stabil nih di tiap bulannya?" Terus, Oh, nggak akan dalam 25 tahun misalnya kita ngambil 25 tahun, mhm, kita di 25 tahun itu tuh nggak ada, lagi butuh lah atau misalnya iya. amit-amit sakit lah Mhm, atau lagi mhm. ada kejadian apa, kayak misalnya kan pandemi dan sebagainya. Mhm. Waktu itu kan belum ada kepikiran tuh pandemi kan Iya, bener, Mas. 2017, Iya, iya. ya, belum ada ini, belum, ya mikirnya sebisa mungkin ya kalau bisa, cash cash meskipun kecil pun ya cash aja gitu, waktu Oh, itu. oke. Oke, baik, Mas. Berarti tapi ya benar tadi yang Mas Niki sampaikan, artinya kalau misalkan kita beli tanah pun ya, tanah itu jadi aset kita ya, Mas, yang bisa Betul kita lepas kapan pun begitu ya, Mas, ya? betul, bahkan bisa Mhm. disewakan sebenarnya kalau Oh. udah ada tanah tuh. Oh, iya, benar, benar, Mas. Iya, apalagi bisa disewakan begitu, Mas. Nah, eee, proses Mas Niki ini apakah Mas Niki ini membandingkan secara detail begitu, Mas, antara KPR dengan beli tanah langsung atau gimana, Mas? Sebenarnya memang, dulu tuh nggak pernah kepikiran sih, Mhm, misalnya KPR, sama beli karena nggak kebayang kan beli mhm. kalau kalau ngebangun sendiri itu totalnya berapa sih budgetnya, nah itu nggak kepikiran. Oh, Harus itu tuh sebenarnya bisa kepikiran kalau sama bantuan arsitek dan, mmm, apa namanya tuh, eee, apa, eee sipil lah. iya, Jadi udah kebantu lah untuk, mhm, apa, total anggaran biayanya. Masalahnya karena waktu itu dananya pas-pasan kan, mhm. masih bingung juga kan, Oh, apa namanya tuh, totalnya berapa, mhm. saya mikirnya ya udahlah sehabisnya aja. Jadi Oh, kayak iya, kayak waktu itu ada, dana, 200 mhm, 250 gitu, mhm. 250 jutaan, untuk aman ngebangun gitu ya, Iya, Mas, jadi saya simpen buat, pertama buat ya kebutuhan sehari-hari gitu untuk beberapa bulan ke depan. Nah mmm. sisanya yaitu 250 itu buat ini, buat, ngebangun. Ya saya coba aja pengen tahu 250 itu jadinya segimana sih. Saya sih Wah, niatnya sebenarnya nggak terlalu gede juga sih, jadi kayak at least satu satu lantai jadilah iya, iya. dan Minimal ternyata bisa ditempati begitu ya, Mas, ya? ya minimal ketutup Mhm. aja dulu, Iya, iya, nggak bisa ditempati pun nggak apa-apa nggak sih apa-apa. sebenarnya, jadi kayak istilahnya rumah tunggu ya, jadi Iya, iya. sedikit-sedikit juga nggak apa-apa, pas ada uang tunggu lagi gitu. Oh, oke, oke. Niatnya sih kayak gitu, Mhm. tapi ternyata di pas ngeluarin sekitaran 150 jutaan aja tuh udah mulai kebentuk tuh rumahnya. Oh, oke. Pas di seratus lima Mhm, puluh jutaan aja tuh udah ada ininya, udah ada mhm. apa namanya tuh, udah ada pondasi, udah mulai ke batu bata, Oh, iya, iya. batu bata lantai bawah. Nah pas Mhm, udah 250 tuh sebenarnya udah, 200-an lah, 200-an mhm, sekian tuh udah kayak mikir, itu tuh kayak kalau bangunannya tuh sekitar 90 meter persegi. Jadi mmm, di tanah 150 bangunannya, 90 meter persegi, depan mhm, belakangnya taman. mmm, Jadi mhm, jadi depannya ada, parkiran mhm, sama taman kecil, mhm. belakangnya ada, tamannya cukup besar, Oh, oke, oke. dan dibangunnya di, 90 meter persegi. Mhm. Tujuannya karena biar cahaya dan Iya, sebagainya. benar sih, Mas, sirkulasi Nah udara begitu ya, Mas, ya? betul, Mhm. karena kan tanahnya ya berundak gitu teh, jadi at least, Oh, cahayanya bisa masuk dari atas ke bawah gitu. Jadi oh, harus iya. memang mau nggak mau harus ada, ruang udara. Itu juga sebenarnya ya, apa ya, modal modal nekat Modal sih. nekatnya gimana tuh, Mas? Jadi dalam artian nggak terlalu, kira-kira aja gitu, jadi nggak terlalu diperhitungkan kayak ini kayaknya bakalan kayak gimana, berapa persen dan sebagainya, Mhm. nggak sampai sedetail itu. Jadi kita ngira-ngira aja cahayanya datang dari mana, Oh, oke. karena kan, apa namanya tuh, Mhm. memang, eee, pas pagi-pagi itu memang menghadap cahaya langsung sampai ke jadi apa ya, Oh, sampai dari ke barat ke belakang gitu? Iya. timur ya. Oh, Jadi iya, emang iya. kena cahaya matahari terus tuh dari, pagi sampai, Mmm, sore. Jadi mhm, ya kita atur-atur aja. mmm, Nah waktu itu sih ya nggak ada perkiraan sih total anggarannya berapa,
dibangun seadanya aja, dari 250 itu udah jadi satu lantai itu sebenarnya tuh. mhm, mhm, Pilihannya tuh antara mau dijadiin dulu satu lantai jadi, mhm, satu lantai, beres gitu ya, mhm, meskipun belum beres banget lah, satu lantai beres, mhm. atau mau dilanjutin. Iya, iya, Nah iya. waktu itu pertanyaan lagi ke istri waktu itu tuh, dilanjutin atau mau diiniin dulu, diberesin dulu satu lantai, sama ya cat dan sebagainya di bawah kan. Mhm, Waktu itu sama tetap jawabannya karena memang kita masih belum terlalu butuh, belum terlalu mau dipakai, mhm. mau digunain gitu, karena anak juga sebenarnya masih kecil. Iya, iya, Mas, heeh. Iya agak agak repot lah kalau Benar, Mas. misalnya, untuk langsung pindah ke sana. Mhm. Akhirnya udah lanjutin aja dengan uang yang ada, Mmm, akhirnya jadi ke lantai 2 tuh. Nah di mmm, lantai 2 tuh, eee itu udah mulai budgetnya habis tuh, tapi ya untungnya tuh memang ya alhamdulillahnya sih jadi, karena, mungkin karena saya bentuknya itu usaha ya, jadi mhm. kalau tiap ada, selain gaji yang saya dapat itu ya memang ada, pembagian saham dan, Iya, komisi per project yang saya mhm, pegang. Nah, pas lagi, banyak-banyaknya project memang saya dapat ini juga, dapat, apa ya, dapat dana juga buat saya mhm, ngelanjutin sedikit-sedikit lah. Ya akhirnya mmm, bisa sampai jadi juga lantai 2 beres, mhm, habis itu ke lantai 3 jadi tadinya tuh mau bentuknya tuh, apa, cuma nutup aja gitu, mhm, tapi nanggung karena di sana pemandangannya bagus, mhm, dia langsung dibikinin rooftop. Jadi ada 3 lantai, yang paling atasnya itu rooftop, mmm. gitu. Oke, oke. Baik, Mas. Nah, berarti, kalau Otot ma ma Mas Niki ini bangun rumahnya, pakai jasa apa, jasa kayak kontraktor gitu nggak, Mas? Atau misalkan Mas Niki memang pure, kelola sendiri gitu, Mas? Misalkan cari tukang sendiri, desain sendiri gitu, nah beli sendiri bahan-bahan atau gimana, Mas? nah itu nekatnya saya tuh Oh, sendiri. oh, full Sendiri. semuanya sendiri Gua begitu, Mas? semuanya sendiri, cuman saya beruntung ya, saya dapat tukang yang memang ngerti. Jadi memang dia udah Oh, pernah kerjain apa namanya, jadi ikut ke istilahnya kalau di tukang tuh kayak ikut ke PT gitu. Jadi iya, dia iya. tuh kayak apa ya namanya tuh, kayak mandornya lah. Iya, iya, Jadi oh, kebetulan dia tuh tukang sekaligus mandor, mhm, jadi bisa ngasih juga, apa ya, ngasih juga insight-insight buat ngebangunnya kayak gimana. Misalnya kan dari awal tuh udah ditanyain, mau ngebangunnya berapa lantai. Terus lokasinya dilihat dulu, 3 lantai nih gini gini. Akhirnya pondasinya gede, pondasinya 80 kali 80 tuh cukup besar banget lah untuk pondasi rumah. mhm, Terus, sisi-sisinya, terus materialnya itu konsultasi sama dia karena dia udah ngerti gitu, si tukang ininya. mmm, Semuanya sendiri sih. Total ngebangun tuh kurang lebih 1 M, kurang lebih tot tuh 1 M. oke. Total, total total ngebangun ini maksudnya, bahan-bahannya ya, Mas, ya, sampai jadi begitu ya, Mas, ya? Bahan-bahan dan tukang sampai Oh jadi. iya, bahan dan iya, bahan dan barang iya, bahan, konstruksinya, Iya, jasanya juga ya, Mas, ya? betul. Nah, Mas, oh ya mungkin ini, kalau ini menurut Mas Niki nih, perbandingan jika kita ditotal-totalin begitu, Mas, mulai dari bangun tanah balik tanah sampai dengan bangun, terus, KPR, ini selisihnya berapa, Mas? Sebenarnya cukup cukup jauh sih, Mmm, bahkan ketika kita ngebangun sendiri aja, saya mhm. tuh tahu banget pas proses ngebangunnya tuh, pertama, saya bahkan bukan bukan paketan, saya harian tukangnya. Oh, harian, Mas? Tukang harian, bukan tukang yang ini, bukan tukang yang, per paket gitu ya, Paket, iya, iya, per meter, heeh, enggak, iya. saya yang harian. Saya bener-bener ke sana bolak-balik buat pengen tahu ininya, pengen tahu Mastiin orang kerja gitu ya, Mas, ya? pastiin orang kerja dan Iya. untungnya, ketika ketika, jadi saya juga nyuruh orang juga kadang-kadang, Oh, emang tukang mesin si itu? tukangnya bener juga gitu. Jadi ya, Mhm. tiap hari itu ada progresnya juga bagus gitu. Mmm, Pertama, harian mhm, kurang lebih tuh 6 sampai 10 orang, jadi kadang-kadang 6 orang, kadang-kadang mhm, 10 orang. Terus, apa, eee pas, belinya pun beli beli materialnya pun saya yang beli. Jadi mhm, saya minta apa namanya itu, datang ke satu toko dan toko mhm, lain, saya mhm. cari tahu yang paling murah yang mana, saya Oh, minta kontaknya, jadi kalau ada apa-apa tinggal kirim, iya, iya, iya. gitu. Nah jadi, semuanya sendiri sih, si start-nya. Nah kalau untuk selisih itu cukup jauh, itu Mhm, dan semua yang material yang saya beli itu yang terbaik. Maksudnya itu dalam artian, kalau pas lagi beli misalnya ya, saya beli, semen atau mhm, misalnya beli beli cat gitu, mhm, saya milihnya yang, apa ya, grade-nya tuh yang bagus-bagusnya lah, mmm, yang minimal bagus lah, nggak yang mhm. bagus banget ya. Misalnya Iya, kayak iya. cat harus Dulux-nya yang weather sealed misalnya, Iya, iya. terus, Heeh, apa namanya tuh, granitnya harus apa gitu. mhm.
Berarti emang yang sengaja yang bagus gitu. Itu satu M ngebangun tuh udah yang bagus semua. Mmm, Bukan iya yang iya, kayak basic gitu. Nah, iya, eee, kalau diperbandingkan, mhm, untuk rumah 2 lantai, bukan 3 lantai, rumah 2 mhm, lantai, di lokasi yang sama, luas tanah yang kurang lebih sama, mhm, itu nilainya sekitar 2,1 sampai 2,5, eee, beda-bedalah sekitaran 2 sampai mhm, 2,5 M di, mmm, Bandung ya. mhm, Apa namanya tuh, rumahnya, sekitar 150 meter persegi, 2 lantai. mhm. Nah, yang saya dapetnya 3 lantai, 1,2 berarti kalau di total-total 1,2, Iya. 1,3-an. Oh, berarti Jadi selisihnya cukup jauh iya, kalau misalnya kita beli dari, mhm, apa namanya tuh, KPR misalnya gitu? developer gitu, Mhm. bukan Oh, iya developer. developer, mhm. Karena kalau udah KPR itu ada presentase tambahan lagi. Oh, iya iya iya. Ketika ketika kamu udah 2,5 M, Heeh. kamu Oh, misalnya 2,5 M ini harga rumah mhm, aslinya nih. mhm. Ketika kamu KPR itu bisa sampai 3,5 M. Iya iya. Harganya tuh jadi berapa kali lipatnya kamu bikin sendiri sebenarnya. Oh, iya Tapi iya iya. memang ya itu Mhm. beratnya tuh adalah ya nabungnya itu berat banget. Oh, iya Karena benar. emang, harus apa ya, harus megang cash-nya yang cukup, aman. Kecuali kalau misalnya ya Mhm, niatnya kayak gitu ngebangun sedikit-sedikit, apa mhm. dulu, jadi apa lagi gitu. Iya, Mas, dan mungkin salah satu tantangan di nabung itu nahan nahan mental untuk nggak menggunakan uangnya, Mas. Betul betul betul. Saya dulu irit banget lah, Heeh. eee ini juga, apa namanya, tim saya juga tahu saya kalau makan tuh irit banget, paling kayak Oh. lotek gitu-gitu doang. Eee, iya maksudnya ya itu juga mempengaruhi juga sih, gaya Iya hidup tuh iya, bener. mempengaruhi juga sih. Iya sih, Mas. Kadang kalau dipikir-pikir kayak sehari ya makannya mungkin agak budgetnya lebih tinggi aja sehari-hari dihitung-hitung sebulan udah gede juga begitu ya, Mas, ya? Iya, betul betul. Iya, Mas. Gojek setiap hari aja tuh udah ngaruh banget. Oh, GoFood gitu setiap hari tuh iya. udah ngaruh banget. Iya benar sih, Mas. Nah, Mas, berarti, nah ini, Mas, kalau pertanyaan saya, kalau tadi kan Mas Niki misalkan bangun sendiri kan, kualitasnya Mas Niki yang tentuin gitu ya, Mas, ya, standarnya Betul di Mas Niki gitu kan. Cuman memang kalau yang saya lihat kalau misalkan dari developer, standar kualitas ini mungkin yang kurang begitu ya sih, Mas. Maksudnya dari yang beberapa saya perhatikan itu karena developer itu kan biasa ngejar waktu ya, Mas, ya. Ngejar betul waktu supaya apa, apalagi borongan gitu kan, misalkan kayak betul sebulan jadi rumahnya begitu kan, betul. bahkan kurang begitu. Tapi ya dilihat kualitasnya ternyata masih kurang begitu kan, Mas. Nah, Tapi ada satu keunggulan sebenarnya kalau dari developer tuh, kalau belinya di perumahan ya, mhm, itu kita beli itu bukan hanya rumahnya, tapi tapi kita beli lingkungannya. Maksudnya itu dalam ah, artian, jalannya, mhm. terus, apa namanya tuh, Oh, iya iya. sistem keamanannya dan Iya sebagainya. ya. Nah, kalau kita bangun kayak saya sendiri gini nih, Mhm, kita itunya beda lagi. Apa namanya tuh, sistem keamanan saya harus masang CCTV, harus, iya nyewa iya. orang juga, jadi satpam buat Mhm, ngejagain dan sebagainya. mmm, Eee, apa namanya tuh, sampah saya harus kayak, nyamperin tukang sampahnya buat, buat ngambil gitu, Mas? enggak, buat bilang kalau ini tiap pagi ngambil di sini. Oh gitu. Jadi apa ya, bentuknya itu udah, beda lah kalau misalnya ini Oh, kan kalau di perumahan kan enaknya ya satu kali mhm, satu kali bayar nih, itu tuh untuk semuanya gitu, kita benar dapat benar. beres gitu. Nah Iya kalau ini sih, tuh Mas. enggak, bedanya kayak gitu. Oh, oke oke, Mas. Nah, oh ya, nah itu ya patut dipertimbangkan juga untuk teman-teman yang akan membangun rumah atau beli rumah begitu ya, Mas, ya? Betul. Mhm. Nah, Mas, tapi mengingat tadi, proses Mas Niki membangunnya tadi itu, Mas, ribet nggak, Mas? Saya nggak kebayang, Mmm, terutama di proses ngebangunnya tadi itu sih, Mas. Maksudnya kalau ya kalau beli tanah mungkin ya proses apa, surat menyurat dan yang lain-lain begitu, Mas. Kalau misalkan membangun kan tadi sampai hal-hal sedetil itu, saya kepikirnya Mas Niki ini sewa kontraktor gitu kan, Mas, maksudnya kontraktor kecil gitu kan untuk bikin rumah gitu kan, yang kita tinggal nanti komunikasi dengan kontraktornya udah tiba-tiba jadi gitu. Tapi ini Mas Niki memang benar-benar bangun sendiri gitu. Repot nggak, bener. Mas? Sebenarnya sih repot banget Heeh, tuh. Cuman memang ya kebetulan dapat tukangnya yang pas. Yang pertama tuh mmm, dapat tukangnya yang emang bener gitu. udah terpercaya begitu ya, Mas, ya? Terpercaya dan Mhm, udah ngerti banget, mhm, apa namanya tuh, cara mengelola di tiap wilayah itu seperti apa mhm, gitu. Terus, yang kedua tuh emang, ada planning juga, maksudnya kayak sebelum ngebangun, meskipun mhm, belum ada gambaran dasar ya bentuknya tuh, mhm, nanti desainnya bakalan kayak gimana misalnya, atau, setiap setiap ruangan itu harus segimana gitu. Belum mhm, ada belum ada detail kayak gitu, mhm, tapi setidaknya itu udah kayak bikin denahnya lah, udah tahu gitu, itu bakal mmm. ada apa, baru kita konsultasi sama tukang ini
bagusnya gimanain, misalnya kayak, "Oh ini nggak bisa nih kayak gini, ini harus pakai Oh, misalnya pakai tiang nih, karena iya ini nggak iya. akan kuat," misalnya, atau ini jaraknya saya kan asalnya juga mau ada yang maju ke Mhm depan gitu. mhm. Ini jangan lebih dari misalnya 1 meter nih, soalnya nanti, takutnya jadi, apa namanya tuh, miring dan Miring. sebagainya lah. Nah itu tukangnya tuh ngerti, jadi untuk hal-hal Oh, yang seperti mhm itu mhm. gitu, hal-hal Mhm. yang secara teknis gitu. Oh, Jadi oke oke, jadi Mas. tugas Jadi saya beneran ngedesain gini, ini bisa nggak, ada oh, pertimbangannya apa, iya iya iya. gitu. Jadi, secara ya maksudnya ya kalau salah satu keuntungan kalau bangun rumah dari awal ya desainnya bisa sesuai dengan keinginan dan Betul, kebutuhan kita gitu ya, Mas, ya. betul, Nanti betul. diverifikasi sama tukang tadi tuh, kalau misalkan mau sewa kontraktor atau seperti itulah begitu ya, Mas, ya? Tapi memang kadang-kadang lebih Mhm. bagus memang sama arsitek sih, sama Mmm, arsitek ataupun mhm sama, sipil juga ya. mhm Karena saya juga ada satu kesalahan waktu itu, pas, mhm ngebangun, mhm karena tujuannya tuh emang niatnya lantai bawah dulu, mhm. pas udah jadi, udah ditembok, itu, kamar mandi bawah dan iya kamar mandi bawahnya itu terlalu besar. Jadi, Oh, apa ya, mengambil mengambil ini, mengambil space buat ruang tengah. mmm, mhm Akhirnya mhm. dibongkar tuh, Oh, dibongkar lagi? dibongkar agak Heeh, dimasukin ke, kamar bawah, mhm jadi, si ruangannya bisa jadi lebih besar gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu kayaknya bisa diminimalisir kalau mhm. misalnya, sama arsitek. Iya iya. Itu tuh juga lumayan tuh, Mhm, ngebongkar tuh lumayan tuh. Itu iya kayaknya sih, Mas. saya ngebongkar dan ngebangun lagi kayaknya 15-an tuh ada tuh. Iya, apalagi kan, pekerjaannya harian tadi, Mas, ya. Iya, ya maksudnya kayak, Ngebong aduh ini udah ngebangunnya bayar, ngebongkarnya juga bayar gitu, iya, Mas. ngebongkar bayar terus dibangun lagi. Iya bangun lagi lagi, Iya, iya. Oh, iya. 15-an tuh ada Iya tuh sih, Mas. karena kesalahan Iya. satu doang. Kalau Mmm, didesain dari awal mungkin sama arsitek mungkin lebih bagus lagi. mhm. Meskipun saya juga udah ada desainnya ya, maksudnya Iya, udah ngedesain juga tetep aja ada mmm, iya peluang sih, Mas. kesalahan. Jadi ingat kebetulan orang tua saya seperti Mas Niki nih bangun rumahnya gitu, Mas. Jadi, Mmm, awalnya beli tanah dulu gitu yang waktu itu saya di kampung yang tanah itu masih hutan begitu, Mas. mhm, Jadi masih betul. hutan gitu kan yang belum ada apa-apa. Tapi karena orang tua saya itu PNS, jadi tahu tuh planning ke depannya akan seperti apa gitu, Mas. Nah, Mmm, malah sekarang komplek itu jadi komplek perumahan mewah gitu jadi Mas. oh, Iya, jadi mantap 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 mantap. iya, jadi, awal awal-awal itu memang benar-benar kayak apa ya, hutan pokoknya, eee, nggak terurus lah begitu, Mas, gitu kan. Mhm, Jadi waktu itu pas tinggal di situ masih gelap banget gitu kan. Terus tetangga itu masih jauh banget gitu kan, karena baru gitu mhm, kan, tapi mhm, alhamdulillah sekarang itu udah jadi, komplek rumah mewah lah begitu di kampung begitu kan. Dan memang seperti itu sih, Mas, jadi kayak, eee, dan kebetulan orang tua waktu itu sewa arsitektur sih, Mas. mmm, Sewa arsitek terus, minta dan tapi ngerjainnya ngerjain sendiri gitu sih, Mas. Ngerjain mmm, sendiri gitu kan. Jadi ya kalau PNS kan ya penghasilannya, kecil, bukan kecil sih, Mas, mungkin standar lah begitu, Mas, ya, dan stabil begitu ya. Jadi betul, kadang, ngerjain kamar mandi tukangnya beda lagi gitu kan, mhm, ngerjain yang ini beda lagi gitu mungkin dan ada, belum percaya gitu ke tukang yang lain, ya cari tukang yang lain gitu kan, Mas. Dan betul. saya masih ingat beberapa kali tuh orang tua saya juga yang kayak ngecat gitu, Mas. Terus kayak Saya juga bangun oh gitu ya, Mas? iya, saya juga kayak ada, apa namanya itu, ada yang mau diperbaiki misalnya Heeh. dicat sendiri aja, jadi Oh ngerti iya. juga sih. Iya sih, Mas, yang mungkin ya kayak sendirian kita bisa ngerjain ya kita kerjain sendiri gitu ya, Mas, ya? Mhm, gitu. Oke oke, Mas. Nah, kebetulan saya ada juga nih, Mas, tetangga kemarin saya tinggal di Cilengsi, bangun rumah sih dan ternyata ada semacam, mungkin kayak kontraktor tadi tuh, Mas, kontraktor untuk Mhm. bikin rumah, tapi dia dikelola secara profesional gitu, Mas. Oke Jadi oke. jadi menariknya itu ada temen dia bangun rumah, pas bangun ini sih bikin lantai 2 dan 3 gitu, Mas. Terus Mhm, dia sewa kontraktornya itu memang CV apa PT gitu saya lupa gitu, Mas. mhm, Terus, yang penting jadi begitu, Mas. Jadi dia jadi, dia pastiin kualitasnya dan memang benar sih, Mas, memang dikelola profesional. Pokoknya bapak ibu nggak perlu tambahan apa-apa lagi, dia udah RAB-nya itu udah jelas banget lah gitu kan, Mas. mhm. Nah gitu sih kalau Iya. profesional tuh bener kayak Heeh, gitu. dan dapat ada garansi juga gitu, Mas, garansi sebulan. Jadi sebulan Iya. setelah serah terima kunci gitu kan, ada garansi 1 bulan, kalau misalkan ada kurang nanti diperbaiki. Oh, profesional juga ya. Iya, lebih bagus lagi kayak gitu sih, lebih Oh, bagus lagi emang, iya, apa namanya tuh, ya ada yang inilah, mhm, ada yang profesional buat iya, ngebangunnya itu lebih bagus lagi. mhm, Memang at least sih, mhm, at least tuh, arsitek sih kalau misalnya mhm, memang nggak kebayang desain sama sekali ya, mhm.
Itu arsitek sih, Mmm, tapi ya penting. pilihan kembali ke kita masing-masing begitu ya, Mas, ya, Betul enak dan nyamannya yang seperti apa gitu. Tapi betul. mungkin kalau saya kebayangnya mungkin gini aja, Mas, kalau yang pakai developer ya, pesan jadi ya tinggal bayar per bulan aja gitu kan, Mas. Betul betul. Bayar Iya, per bulan aja udah gitu kan, nggak repot ini materialnya beli dari mana, tapi ya desainnya ya gitu-gitu aja gitu kan, Mas. Maksudnya sama dengan yang lain begitu ya, Mas, ya? betul. Oke, Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas, ini kalau bicara generalnya, Mas, secara positif negatifnya nih, Mas, kalau Mas Niki lihat nih, bangun rumah dari nol, dari tanah tadi dengan beli kredit apa, Mas? Yang mungkin, paling terasa lah bagi Mas Niki gitu, Mas, positif negatifnya? Paling terasa sih kebebasan. Oh, kebebasan ya, Mas, ya? Heeh, Kebebasan karena ketika ya, istilahnya kalau kita ada tanggungan mhm, bulanan, ya kadang mhm. kita susah juga untuk melakukan sesuatu yang kita pengen gitu. Jadi kalau Oh, misalnya, apa namanya tuh, kita membeli sesuatunya yang memang, mhm. secara cash, bulanan kita kan jadi aman, kita nggak sampai istilahnya mikirin nanti, 5 tahun ke depan gimana Oh, dan sebagainya. iya, iya, iya. Itu sih paling Mhm, positifnya sih mhm, sebenarnya itu. mhm. Yang negatifnya pasti berat, pasti berat Iya, untuk dapetin dananya itu berat banget pasti, nabungnya begitu ya, Mas, ya? tabungnya iya. Mmm, Apalagi yang memang, eee memang harus ini dari segi penghasilannya sih. Maksudnya mhm, kalau untuk meningkatkan, dari segi penghasilannya karena ya itu, semakin kalau misalnya kita penghasilannya juga untuk nabung, mhm, sampai segitu, mhm. eee, jangka waktunya terlalu lama ya, tetap inflasi juga, uang yang Mmm, kita tabung. Jadi ya sebisa oh, mungkin ya, bisa macam-macam lah, mungkin bisa mhm, kayak tabungin dulu ke emas. Dulu saya mhm, sempat juga nabungin dulu ke emas, mhm, terus atau emang ya istilahnya, meningkatkan apa yang mhm. kita punya gitu. Iya, iya, Mas. Gitu, Mhm, secara nabungnya. Tapi mhm, kalau misalnya, memang merasa amannya untuk KPR ya nggak masalah juga sih, misalnya iya, katakanlah dari segi, penghasilan mhm, misalnya, 20%-nya buat KPR, 80%-nya masih aman nih, ya itu mhm, aman-aman aja sih sebenarnya. iya sih, Tetap Mas. harus tetap harus dipikirin juga itunya Mhm, sih, karena jangan sampai ya punya rumah tapi beban tuh iya jangan benar sampai. sih, Mas. Heeh, Mhm, tinggal di rumah tapi makan nggak enak kan nggak iya, makanya itu sih, jangan nggak sampai mungkin kayak juga gitu, ya, Mas. Iya benar sih, Mas. betul. Oke, Mas. Nah, eee, nah ini, mmm oh iya Mas, ini mungkin pertanyaan, ini menurut Mas Niki nih, kalau tanah itu kan naik tiap tahun begitu ya Mas ya? Maksudnya Betul. ada naik tiap tahun. Kalau harga bangunan Mas, pokoknya harga harga bahan bangunan gitu. Kalau yang Mas Niki perhatiin sendiri gimana Mas? Apakah naik tiap tahun atau, eee, Eee gimana itu Mas? Kalau saya sih sebenarnya nggak merhatiin kalau untuk, Mhm, bahan bangunan, tapi naik juga. Waktu itu saya sempat mhm. nanya juga kan, "Oh sekarang 55 semen, Oh, semen apa ya namanya tuh, 3 roda, mhm, itu harganya 55, dulu tuh 40 berapa, saya lupa sih dia nanya mmm, berapa tahun ke belakang gitu." mhm, Ada kenaikan juga si mmm, harga bahan bangunan tuh. Tiap tahun juga kalau nggak salah naik deh. Tiap mmm, tahun, termasuk kayak besi, iya, iya, kayu gitu-gitu tiap tahunnya naik. mhm, Cuman memang, eee, kalau saya saranin kenapa beli tanah dulu tuh, mhm, memang agak cukup aman kalau kita beli tanah tuh karena, ketika harganya tuh kalau dibandingin beli bangunan langsung, mhm. itu range-nya cukup jauh. Misalnya kayak tanahnya misalnya 200 juta, kalau udah ada bangunan misalnya jadi 800 sampai 900 juta misalnya ya. Oh, Misalnya, iya, mhm, eee mhm, eee, jadi katakanlah misalnya ada dana 200 juta ya, ke tanah mhm, dulu aja tuh udah aman banget karena, eee, naiknya tanah tuh tiap mhm, tahunnya bisa bisa cukup cukup tinggi gitu, mhm, apalagi mhm, kalau di lokasinya yang bagus tuh cukup tinggi. mmm, Tapi kalau dibandingin sama bangunannya udah ada mhm, gitu ya, mhm. range-nya tuh jadi terlalu jauh gitu. Oh Ya itu gitu, tadi, kalau iya, misalnya tadi, beli rumah jadi gitu ya, rumah mhm, jadi, rumah jadi di 150 meter persegi itu 2 mhm, sampai 2,5 M waktu, kalau saya mungkin kalau, tanah doang mungkin sekitaran 300 jutaan kan cukup jauh ya, iya, iya, oh iya, iya, 200 iya, sampai 300 jutaan kan cukup jauh gitu mhm, range-nya. malah harga bangunannya yang membuat harganya tinggi begitu ya, Mas, ya, bukan Iya tanahnya karena gitu ya? iya karena kan Mhm, bangunan tuh, itu variabelnya banyak banget, oh, finishing-nya, apakah pakai oh, iya, iya, bathtub, iya, apa pakai apa namanya tuh, iya, 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 klosetnya dari mulai seri side sampai toto kan tuh harganya beda-beda, iya, itu benar, benar, Mas, mempengaruhi iya. harga banget. Oh, iya, iya, kalau iya bener, kalau harga bahan bangunan ya dipengaruhi kualitas tadi begitu ya, Mas, Betul ya, terus betul, inflasi juga dikit gitu ya, Mas, terus kalau tanah tadi mungkin ya lokasi, terus juga, lokasi.
Iya, lokasi paling ya Mas paling ya. penting. Iya, Paling paling penting. penting lokasi. Oh, Terus menarik saya nih Mas. bikin ya. Mhm. Nah, Mas, ini mungkin, jadi, setelah ini menurut Mas Dik ini sebenarnya kalau beli rumah seperti ini sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing gitu ya Mas ya, ke keluarga masing-masing kebutuhannya seperti apa gitu ya Mas ya. Kalau menurut Mas Niki nih, eee, bagi pribadi Mas Niki lebih lebih maksudnya rumah udah jadi sekarang, tetap lebih milih bangun rumah dari nol, beli tanah atau dari kredit gitu Mas? Kalau saya sih tetap yang gitu ya, tetap Tetap ya bangun Mas? dari nol ya. Heeh, Karena saya kayak gitu ngerasa, saya punya rumah dan, alhamdulillahnya nggak ada tanggungan gitu. mhm Terus mhm. yang kedua tuh desainnya. Jadi saya Mmm, cukup cukup happy lah dengan iya iya, desain yang, saya cari-cari sendiri di mhm. Instagram, di mana, Oh, dan hasilnya memang saya suka lah gitu. iya iya, Sampai saya jadi tahu juga proses kayak misalnya material-material, mhm pembandingnya, misalnya mhm. katakanlah saya ada di lantai atas tuh saya pakai vinil kayu gitu kan. Oh, iya, Apa namanya itu, ngebandingin kayak mmm, berbagai merek vinil, mhm harganya, mhm, dan sebagainya, mhm, kualitasnya. Jadi saya tahu, nah itu kayak kayak apa ya, kayak ilmu yang mhm. nggak murah sebenarnya. Iya benar sih Mas, Kalau kita misalnya katakanlah, belajar itu juga mhm, kadang-kadang nggak sampai ngerti juga karena iya nggak iya, kebayang kan. Tapi kalau kita benar-benar ngejalanin sendiri tuh kayak, wah jadi tahu lah. Dan mhm next-nya juga kayak ini kan kayak, kantor nih, mhm, kemarin direnovasi itu saya udah kebayang gitu harganya, oh cat-nya berapa, karena tim saya kan, "Ini kira-kira cat sampai berapa ya? Sampai 10 juta?" Nggak akan, ini yang paling iya iya, bagusnya aja sampai segini," misalnya. oh, Udah kebayang karena kita udah ya udah pernah ada iya iya, pengalamannya gitu. iya. Dan ya mungkin salah satu dalam tanda kutip repotnya kalau bangun rumah dari nol tadi itu ya harus, bahannya harus tahu sendiri gitu ya Mas, Betul, harus belajar belajar dari belajar. nol begitu ya Mas ya? Betul, saya juga nge-blank banget waktu mulai, "Ini apa dulu sih, Pak? Ini apa?" Heeh, Itu nge-blank banget. Tapi ya iya saya tanya-tanya aja terus ke tukang bangunan iya saya tanya, ke iya, tukangnya saya tanya, ke oh. toko saya tanya, Tapi saya nggak belajar. ngebayangin serepot apa sih, Mas. Maksudnya untuk apalagi saya tipikal orang yang mageran gitu, Mas. Repot tuh pertama doang, karena ya itu, karena kita nggak, Oh. Mhm saya mhm. sampai sengaja beli motor 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 apa, matic, sengaja beli motor bekas, harganya murah, harganya sekitar 2 jutaan ya, apa, Suzuki Spin Iya. Suzuki Oh Spin. iya. Saya Oh iya udah sengaja beli itu, heeh. iya, itu kan 2007 kan, motor lama kan. Motor lama, Saya sengaja lama. sengaja beli itu buat saya tuh ngebanding-bandingin harga. Pertama kan Oh. biar, apa, nggak Iya iya. kelihatannya, apa namanya, bukan motor yang mahal kan. Iya Yang iya pertama benar. itu, yang kedua saya bisa bawa banyak barang lah. Iya. Mulai dari dulu saya mulainya dari yang kayak beli pacul gitu-gitu, Oh. karena ngerasain tanah dan sebagainya kan. Saya Iya beliin, iya. wah repot juga ya, awal-awal tuh repot. Tapi akhirnya saya, Mhm ya itu, mhm. oh ternyata itu bisa dianterin secara gratis. Iya 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 Buat iya. apa saya ke sana bolak-balik dan sebagainya. Saya minta nomornya, Iya iya. semen, saya ini aja ngikutin tukangnya, dia butuh apa, Mhm butuh semen, butuh ini, mhm yang bagus apa, ini. Oh ya mhm udah, saya tanyain ke tukangnya, ini mhm berapa, ke toko bangunnya, ini berapa harganya, mhm bisa kapan dikirimnya, mhm. nanti sore juga bisa. Oh ya udah, jadi udah tinggal pakai handphone doang, Oh, dianterin, iya iya datang. iya. Awal-awal doang, awal-awal kan Iya iya. kayak cari-cari, nyari-nyari Mhm tahu apa, tukang yang murah, mhm. apa, toko yang murah, Iya terus iya. memastikan tukangnya kerjanya benar, Mhm. Iya terus sih. keperluan-keperluan tukang, terus Mhm juga tukang tuh kan memang harganya, beda-beda, yang saya sebenarnya emang agak mhm mahal kalau saya mhm. bandingin dengan yang wilayah Yang lain? situ. Mhm Itu harga tukangnya tuh 150, mhm per harinya. mhm Terus, apa, si ininya, apa, yang ngebantunya tuh 110 apa 120 gitu per mhm. harinya tuh. Nah, tukang tuh kan harus dikasih makan kan, Oh, itu di luar makan, Mas? di luar makan dong, dia itu Oh cuman kayak, biaya tukang harian. oh Tukang tuh memang harus biaya gajinya tukang ya aja. iya tukang Nah, aja. Oh, kalau kalau, pas mulai bangun bangun rumah tuh, mhm. kita tuh harus nyiapin pertama rokok. Itu tuh salah satu variabel loh, rokok, kopi, makan. Oh, Saya iya. awal-awal tuh saya siapin sendiri, saya beli soto, bolak-balik, beli, Heeh heeh. apa namanya tuh, ini yang satu pak, apa, kopi satu Mmm, pak, terus ini, apa namanya tuh, rokok juga satu pak, heeh. tiap berapa hari. Iya. Capek banget ternyata, capek banget dan gak ada yang ngebantuin kan waktu itu, waktu awal-awal, Oh, capek iya. banget. Akhirnya apa coba? Akhirnya udah, saya nggak mau lagi ngasih makan dan sebagainya, saya lebihin aja. Jadi yang tukang jadi 180 itu, Oh, udah plus makan nggak gitu ya, Mas? semuanya makan, kopi saya nggak mau tahu, pokoknya apa, beres Iya aja. iya iya.
Iya. si itunya jadi Mhm. 150, 150. Mhm. Jadi 120 berarti kalau kalau apa, si yang ngebantunya Mhm. 120, Mhm. ditambahin makannya 30, makan, Mmm. kopi, dan sebagainya. Jadi pas saya lihat juga ternyata jadi, ngopi dan ngerokoknya berkurang. Mungkin dia jadi pengen ngehemat kan. Ya bagus kan, berarti waktu istirahatnya Oh, dia jadi berkurang, iya 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 terus iya. jadi dia, kalau kebanyakan ngopi dan ngerokok juga kan secara fisik juga kurang lah. Iya benar. Makanya jadi bagus juga kerjanya, Iya malah, iya. ah, ya udah aja mending kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun ya pas Mmm. kayak gini nggak saya siapin makan, saya kasih aja uangnya, biar Iya dia iya. sendiri yang ini, Yang ngatur gitu ya, Mas, ya? biar dia Oh. sendiri yang ngatur. Oh, iya iya bener sih, Mas, ya. Kalau kalau kita kasih kopi, ya mau nggak mau kopi harus dihabisin, rokok harus dihabisin gitu. Iya, kalau dikasih uangnya malah dia tuh ngirit, Iya bener sih, Mas, iya malah iya dia iya. yang ngirit. Oh menarik nih, Mas. Tapi hal-hal seperti ini didapetin ketika kita ngerasain langsung gitu ya, Mas, ya? Iya, itu dia pas saya ngerasain tuh kayak ngebanding-bandingin, saya Iya bener-bener iya. kayak gini gimana, kalau gini gimana, saya ngetes-ngetes aja gitu. Oh, Jadi iya iya. tahu juga, makanya kalau pas Mhm. yang kemarin, Mmm. pas ngerenovasi kantor, Mhm. udah kebayang sih saya harus kayak Iya. gimana, Mhm. waktunya berapa lama tuh udah Mhm. kebayang karena udah ada Mhm. pengalamannya gitu. Mhm. Nah, ini Mas, mungkin kan kemarin tuh kan ada tuh kayak Mbak Im Wong kan di apa, di konten YouTube-nya yang marah-marah ke tukangnya begitu kan, Mas, karena udah ngasih duit berapa banyak ternyata nggak jadi-jadi. Nah, itu ada kejadian nggak sama Mas Niki, Mas? Di Apalagi Mas akhir-akhir, Niki harian gitu, Mas? terutama di akhir-akhir ya, itu memang memang bakalan Oh. bakalan, apa namanya tuh, dilema tuh ada pas di Mhm. finishing itu dilema, karena tukang tuh punya spesifikasi masing-masing ya, ada yang emang jagonya tuh di struktur, ada yang Oh. jagonya di Mhm. finishing, jadi dia dia strukturnya jago tapi pas di finishing tuh jelek, Iya iya nggak iya. rapi, nggak rata dan sebagainya. Nah itu tuh, kita harus tahu tuh kelemahan dan kelebihan setiap tukangnya. Iya Waktu itu iya. pas di akhir-akhir tuh saya kurangin orang-orangnya. Jadi, Mmm. pas makin sini saya bilang aja, "Oh ini kok lama sih, ini lama. Ya Mhm. udah yang ini cabut, yang ini cabut." Jadi saya udah mulai ngefilter tuh, udah ngefilter lama-lama jadi Mhm. cuman sedikit orangnya, Mhm. baru tuh jadi kayak kayak mungkin dia ngerasa kalau nggak kalau kalau kerjanya nggak bener bakalan di-cut juga. Jadi Iya, kayak oh. kayak apa ya, kayak ngasih pelajaran juga gitu. Mhm mhm. Akhirnya pas ini makin bagus lagi, tambahin lagi gitu. Kalau saya Mmm. sih triknya memang ada apa ya, kayak kita punya pegawai sih Iya, sebenarnya, iya itu bener. jadi Kayak itu heeh, jadi kayak karena bener-bener kita punya pegawai gitu ya, Mas, ya. Kalau iya. kualitasnya nggak bagus, ya udah gitu ya, Mas, ya. Iya, dan kita juga harus apa ya, kita harus ke tukang pun, ya Mhm. anggap itu pegawai gitu ya, ke tukang pun ya kita tuh harus harus tahu juga istilahnya apa ya, apa yang dia pikirin gitu. Kita harus tahu juga yang dipikirin karena itu tuh kadang-kadang tuh dia nggak bilang atau nggak apa gitu ya, taunya tuh jadi ngebeban, jadi Mhm. kerjaan, itu bisa bisa macam-macam tuh. Mmm, mhm Makanya mhm. kita harus tahu ya kayak kita ngelola pegawai aja, jangan tiba-tiba dilepas gitu aja ya pasti Iya mikirnya kayak, ya mungkin Mbak Imong kayak gitu kali, nggak tahu iya deh. iya Mungkin kayak dilepasin gitu aja ya jadi iya gitulah. iya Atau sih, enggak Mas. mungkin kalau misalnya Mbak Imong mungkin bisa ada orang Mhm. kepercayaannya atau apalah yang bisa Mmm, ini ya mungkin bisa mhm. kayak gitu sih. Berarti ya di-controlling-nya Harus ada perlu kontrol. effort begitu ya, Mas, ya? Mhm. Betul, Oke. Baik, Mas. Nah, ini, Mas, ini menurut Mas Niki nih, apa sih yang perlu kita persiapkan jika kita ingin membangun rumah dari nol tadi seperti Mas Niki nih? eee, sebenarnya paling utama tentu ini sih, tentu budget ya, Budget, budget. benar, heeh. Kita harus punya budget, Mhm. tahu, anggaran yang kita punya tuh secara Mmm, budget berapa. mhm. Terus, kita harus punya, dapat tukang yang emang, bagus. Nah Mmm. itu tuh sebenarnya yang menurut saya cukup penting tuh itu tukang sih. Itu tuh Mhm. kayak, apa ya, kita bisa ngeluarin uangnya, eee, apa namanya, boros atau enggak tuh dari tukang sebenarnya, Oh, bukan dari iya. bahan bangunan, dari tukang. Kalau tukangnya kita dapetnya yang, Oh. Mhm. mempermainkan gitu ya, Mhm. bisa berabe itu, ke rumahnya jadi nggak jadi-jadi, bisa Iya iya. jadi apa namanya tuh, apa, ngereferensiin temennya gitu buat masukin, buat misalnya kata-kata, "Ini pakai ini aja," dia dilebihin dan sebagainya lah. Bisa banyak banget lah. Karena kan rumah Mmm. tuh project ya, rumah tuh Mhm bentuknya mhm. project Iya, kan. Mas. Jadi kayak bisa ya, istilahnya, eee, ngambil uang keuntungan sebanyak-banyaknya dari kita bisa aja gitu kalau kita nggak dapet yang tukang yang bener-bener bisa dipercaya. Mmm, mhm mhm. Mas, berarti, saya khawatirnya kayak gini, Mas, dalam, arti kata dikadalin gitu, Mas. Betul. Di satu sisi kan Mas Niki baru tadi seperti Mas Niki Mhm. sampaikan dari nol, sementara tukang ada nih yang
ya setiap hari dia berhubungan dengan itu, pasti dia lebih pengalaman, profesional, pasti lebih tinggi daripada kita gitu, Mas. Ini Betul. gimana cara Mas Niki menyiasati ini, Mas? Ya itu, saya benar-benar awal-awal benar-benar stay di sana, perhatiin tiap ya Oh, hampir ini sering banget sih maksudnya kayak, kita pun, dan kita pun nggak cuma ngeliatin, saya aja tuh jadi mhm, belajar banyak hal, mmm, misalnya, saya belum pernah macul, iya, apa namanya, tukang-tukang tuh pada macul tuh gini-gini, saya pengen nyobain, saya pengen tahu macul tuh susah apa rasa sih? Maksudnya iya, sekali itu kayak gimana sih? Saya cobain, akhirnya, oh saya kebayang segini berarti harusnya 1 hari itu beresnya gimana tuh jadi kebayang. Bahkan oh, kayak, perkayuan, terus apa mhm, namanya, cat dan sebagainya mhm, emang saya juga nyobain sendiri gitu. Jadi saya tuh tahu, masa sih misalnya katakanlah, "Masa sih kamar 3 hari cat nggak beres-beres, Pak?" Nah kayak gitu-gitu tuh mhm, bisa bisa kita, apa, istilahnya marah atau kita kasih mhm mhm, kasih, apa, tegur gitu, karena mhm, kita tahu gitu, ini mhm, harusnya nge-chat ini berapa lama tuh kita tahu gitu. iya, Nah itu yang mmm, susah tuh, ilmu yang gitunya tuh yang susah tuh, mhm. karena ya itu didapetin ketika kita nyobain sendiri. Iya, oh, iya iya. Seperti Mas Niki Bah sampaikan tadi, repotnya di awal gitu ya, Mas, ya? betul, Mhm mhm. kecuali Mhm? kecuali kalau misalnya paketan, kalau misalnya borongan. Nah kalau borongan sih sebenarnya nggak terlalu harus mikirin kayak saya seribet itu ya, Iya iya. tapi yang harus diketahui itu adalah materialnya kalau misalnya Mmm, borongan, iya sih, Mas. itu Kalau tuh borongan soalnya kalau cuma, ya kalau borongan saya mikirnya borongan juga kadang mungkin kembali ke kualitas ya, Mas. Kalau misalkan iya. kualitasnya kan kalau borongan yang penting kerjaan jadi gitu ya, Mas, ya? Betul. Nah, itu juga sebenarnya penting Heeh, tuh, karena mhm, gini, banyak termasuk nih kantor saya nih belinya saya kan nyewa nih yang mhm, kantor, itu bangunnya borongan. mmm, Itu beda banget sama yang saya pakai harian tuh, mhm, yang, apa, tukang yang pakai harian tuh mhm. bener-bener kalau yang orangnya yang harian tuh perfeksionis banget. Jadi mungkin emang Oh, yang penting paling bagus gitu, yang heeh, penting paling bagus, tapi durasi lama juga nggak apa-apa. Mungkin di mindset-nya dia tuh gitu. iya iya Jadi iya. nggak mikirin durasi dia tuh. Mmm, mhm, Jadi kalau ngelihat ke rumah saya, itu hampir semua, eee, kelistrikan, mhm, terus, apa, apa namanya itu, pipa-pipa dan sebagainya iya. nggak kelihatan sama sekali, semuanya Oh, di dalam ya? di dalam misalnya pipa kelistrikan emang si tukang udah nyiapin, Mhm, terus plumbing dan sebagainya itu nggak kelihatan sama sekali. mmm, Pas di sini itu kelihatan semuanya. kelihatan iya. Ada yang kelihatan, ada yang ini kayak Iya. yang belakang tuh ada Oh listrik, ya, itu ya, kayak ada benar, sambungan, itu sambungan. kan apa ya, kayak Iya kurang bagus gitu. iya iya. Kayak, Oh, ya gitu, ketika kayak borongan tuh yang penting jadi, memang jadi sih, iya tapi penting ya. kadang-kadang hal-hal yang detailnya tuh nggak dipikirin, Oh, itu iya iya. sih Jadi bedanya. sebenarnya dikembalikan ke kita butuhnya seperti apa gitu ya, Mas, ya? Betul. Eee, Tergantung juga ya, mungkin mhm juga ada yang memang, sampai detail juga ada mungkin, tapi ya mhm, ada harga, ada kualitas memang. iya benar sih, Mas. Oke, Mas. Nah, Mas, ini terkait, cara mengelola keuangan ya, Mas. Ini, apa sih, Mas, tipsnya untuk cara mengelola keuangan jika kita mau membuat rumah dari nol ini gitu, Mas? Saran saya karena sekarang tuh udah bentuknya tuh semuanya serba internet, serba digital ya, Mhm, setiap bentuk pengeluaran itu melalui ATM, apa, mobile banking. Bahkan mmm, gaji, tukang, mhm? itu ditransfernya lewat mobile banking, Oh, nggak cash gitu, Mas? nggak cash. Saya Oke. semuanya pakai mobile pakai transfer pakai mobile Mhm banking. Beli mhm. bahan bangunan pakai mobile banking, karena saya tinggal dari ini kan, dari WA. Nah, itu tuh Oh, kegambar per bulan tuh iya saya iya iya. pengeluaran tuh berapa. Karena kalau kita nyatet sendiri tuh banyak yang miss sebenarnya, banyak banyak yang miss. Makanya, Oh, iya iya. penting tuh, Mhm apa, yang pertama uangnya tuh nggak kececer macam-macam, mhm. parkirlah, apa, muterin mobil tuh kan bayarlah, apalah, misalnya beli rokok, beli makan, Iya. beli apa, nggak kesatuin nama itu gitu. Jadi kita benar-benar Oh, tahu tiap mhm mhm. tiap pengeluaran tuh buat apa, misalnya buat bangunan tuh berapa, Mmm, ini berapa tuh bisa kita hitung tiap bulannya. Itu jadi, sih yang paling penting tuh. penting banget pencatatan keuangan sebenarnya, Mas, ya? Betul Jadi betul. berarti Mas Niki mengalokasikan satu rekening khusus untuk bangun rumah gitu ya, Mas, ya? Enggak sih, Oh, enggak pakai juga, Mas? Oh, rekening pribadi, cuman mmm, kan bisa ke-filter. Jadi, mmm, makanya kan kalau di, apa, kalau di mobile banking juga udah ketahuan, misalnya ini nomor ini tuh, misalnya nomor tukang ini, mhm. nomor, toko bangunan ini, itu tinggal di-filter sih, udah Oh, kelihatan iya iya juga iya sih iya. sebenarnya. Iya iya. Oh, oke, Mas, berarti, Terus eee yang paling mhm. penting nih, yang paling Ah, penting, gimana, Mas? ketika ngebangun rumah, Mhm. itu sediakan dana yang banyak ketika udah mau jadi, karena finishing dulu ternyata mahal banget. Oh, Finishing tuh adalah mhm. salah satu yang
What? mungkin bisa habis, setengah dari ngebangun tuh di finishing. Bangunannya udah jadi nih, Mhm. bangunannya udah jadi nih, setengahnya tuh mungkin biayanya tuh di finishing, Kenapa setengahnya lagi struktur kayak gitu. Ya kenapa, itu tuh, Mas? karena ketika rumah udah mau jadi ya, Heeh. itu kita tuh banyak mau banyak mau. Jadi Oh, iya iya kalau iya. ya istilahnya kalau kita bangun struktur rumah gitu ya, bangun rumahnya aja gitu, Mhm. bangunannya aja tuh, kan nggak banyak pilihan ya. Oh, Semen iya paling iya. ini, Iya 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 iya. terus, pasir masa kita Pasir. milih-milih gimana kan, paling yang bagus aja gitu, Iya besi iya. gitu kan nggak banyak pilihan kan. Tapi kalau struktur rumah dan rumahnya bangunannya udah jadi, Iya iya itu iya. cat tuh banyak banget Benar harganya, benar benar. Iya. pilihan warna dan sebagainya. Terus, apa namanya tuh, kloset, Mhm terus, apa namanya, shower, mhm keran, terus, granit atau lantai, mhm. atap dan semua itu tuh pilihannya banyak banget, Nah itu yang banyak ngabisin uang tuh di situ sebenarnya, Oh, iya iya. Iya sih, Mas, benar sih, Mas. Ya pilihannya ketika finishing banyak banget gitu ya, Mas, ya? banyak banget banyak Mhm. banget. Mmm. Sampai ke elektronik Iya, elektronik elektronik kayak ya. apa namanya tuh, eee, cetrekan lampu terus ini, Iya iya. apa namanya, colokan. Mhm. Saya juga Oh, iya. waktu itu banyak maunya tuh, makanya rumah kan jadi, IoT pakai semuanya Oh, pakai ini, pakai produk-produk yang apa namanya tuh, ya colokannya bisa kita ini dari jauh, nyalain matiin oh. dari jauh gitu-gitu. Iya iya iya, Mas. Ya Heeh. itu pas Mhm. udah mau ini banyak maunya. Oh, berarti sebenarnya, kalau finishing sebenarnya, banyak pilihan, ya berarti sesuai dengan kebutuhan kita begitu ya, Mas, ya? Betul betul. Hmm. Tapi saya yakin sih biasanya pas Iya udah sih. mau finishing tuh ya, terus, "Ayo kita milih-milih ini, granit," misalnya milih-milih, lantai, pas Heeh. dateng keren-keren semua tuh, wah banyak maunya. Iya Yakin iya. saya, apalagi Iya. bawa istri. Iya iya. Pengen ini. Oh, Nah itu ya biayanya tapi lumayan. iya juga ya, Mas, ya. Mungkin kalau kita ngambil grade-nya rendah, sementara rumah ini mau kita pakai lama gitu kan ya, maksudnya bukan yang kayak cuma setahun 2 tahun gitu ya, Mas, ya. Mhm. Betul Kan nggak mau juga misalkan kita udah tinggal di rumah tapi kok, apa, granitnya cepet rusak gitu kan, betul betul nggak betul. mungkin juga gitu. Oke oke, Mas. Menarik. Berarti memang harus diperhitungkan sematang-matang mungkin begitu ya, Mas, ya. Mhm. Tapi ini dari obrolan Mas Niki ini, kebetulan saya juga mau bikin rumah gitu. Wih mantap. Amin Di amin. mana, Im? Rencana di Cilengsi gitu sih, Di Mas. Chelsea, di Soalnya Bogor ya? secara ini kondisi nyaman banget sih di Cilengsi ini. Mmm, Enggak sepadat di Bekasi atau di Bogor betul 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 betul. dan suasananya masih suasana kampung gitu, Mas. Jadi masih asri. Itu loh, Mas. Sama sih saya juga milihnya yang gitu-gitu sih, yang asli, Mhm. yang nggak Iya, terlalu padat gitu. iya bener sih, Mas, gitu. Soalnya ya kita, eee, apa ya, mau di rumah kan mau istirahat, mau nyaman gitu ya, Mas. Betul Pun jika mau bekerja yang nyaman gitu kan, Mas. Ya betul betul. pengennya sih rumah yang sesuai dengan impian kita begitu ya, Mas, ya. Betul betul. Gitu. Nah ini, Mas, yang terakhir nih, Mas. Menurut Mas Niki nih sikap apa sih yang mesti dimiliki untuk teman-teman yang mau bikin rumah dari nol ini, Mas? Kalau saya sih pasti hemat ya, hemat. Itu yang nomor satu Mhm ya itu mhm ketika apa namanya, bahkan dari yang hal kecil makanan aja ya, mhm. ketika kita bisa nabung dari yang kecil-kecil aja tuh yang nggak terlalu ngeluarin biaya aja tuh, maksudnya Mmm, nggak terlalu ngeluarin biaya yang, mhm. gaya hidup gitu ya, Iya iya. kopi, Mhm. di coffee shop dan sebagainya itu kan gaya hidup kan. Bisa Iya. mengurangi itu aja tuh sebenarnya kita bisa nabung lumayan banyak sebenarnya. Nah Mmm, kalau bisa tuh ya memang, kita harus bisa milih-milih juga sih, mana yang yang penting, mana yang gaya hidup. Nah yang paling penting misalnya katakanlah rumah, mhm kendaraan itu penting, mhm. ya kita harus, prioritasin itu gitu. Mmm, Kalau yang hal-hal yang kecil kecuali kalau memang misalnya katakanlah, coffee shop, ngopi di mhm coffee shop-nya karena ada meeting atau misalnya ketemu klien, itu beda mhm. cerita ya. Ya beda cerita, Tapi bener. kalau untuk apa namanya, have fun doang sih Mhm. sebisa mungkin diminimalisir aja, Iya sih, Mas. Menarik, Mas. Jadi sebenarnya kembali ya hemat hemat ke gaya hidup begitu ya, Mas, ya? gitu. Terus Karena iya yang kedua silakan, Mas. tukang sih. Gitu, Kalau Mas. kalau ini, Mhm ya itu harus mhm harus rajin ngebanding-bandingin juga, mhm misalnya, mhm tukang kita harus rajin ngebanding-bandingin. Kita mhm. juga punya feeling sih, kita juga punya feeling kita bisa mencari teman yang baik dan yang enggak itu kan karena kita punya feeling kan. Iya Ya iya. sama halnya Mhm kita apa namanya, nge-hire karyawan atau nge-hire mhm. tukang gitu ya, yang kira-kira ini baik atau enggak tuh kita punya feeling sebenarnya. Nah itu Mmm. kita banding-bandingin, kita ketemu beberapa tukang,
terus kita, apa namanya tuh, beli, ke material, kita juga Mhm, banding-bandingin harganya, mmm, banding-bandingin, fiturnya, misalnya katakanlah ini dianterin gratis, itu kan mhm. salah satu fitur lah. Iya iya Nah, yang benar. kayak gitunya harus Mhm, kita rajin untuk ngebanding-bandingin kalau mulai ngebangun dari nol. iya jadi kayak manajemen organisasinya harus tinggi di situ. Betul Jadi betul kayak kayak kita punya project sendiri, ngelola project sendiri, ya betul punya organisasi sendiri gitu ya, Mas, ya? betul. Dan ya itu saya sih puas ya, maksudnya saya Heeh, saya sangat puas karena prosesnya tuh, ya berjalannya tuh, sesuai yang saya harapin gitu. oh, Itu heeh, puas banget sih. mhm. Oh, baik baik, Mas. Terima kasih banyak, Mas, atas diskusinya pada sore hari ini, Mas. Ini banyak banget, ya yang bisa kita dapat dari diskusi dengan Mas Niki ini, ya mungkin ya risiko jika mau ya masing-masing ada risiko begitu ya, Mas, ya, mau kredit, cash, atau mau bangun rumah dari nol ya masing-masing ada risiko, tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan begitu ya, Mas, ya? Betul betul. Oke, baik terima kasih banyak Mas Niki nih atas diskusinya sore hari ini bermanfaat banget buat teman-teman. Terutama anak muda nih gitu kan yang katanya ya 10 tahun, 20 tahun lagi tuh nggak punya rumah permanen begitu. Tapi mudah-mudahan dengan ada diskusi dengan Mas Dik ini ya kita bisa punya rumah impian kita masing-masing gitu ya Mas ya. Amin 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 amin. amin. Terima kasih banyak Mas Niki, atas diskusinya. Sampai jumpa lagi Mas di konten-konten selanjutnya Mas. Siap, sama-sama.